Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Panther. Welcome back. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang kecanduan sosial media. Sosial media, sosmed. Saya sengaja nulisnya sosmed ya. Jadi sebenarnya harusnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu media sosial, kalau dalam bahasa Inggris itu social media atau pakainya C ya. Nah, tapi orang Indonesia suka bilangnya sosmed. Jadi saya taruh judulnya sosmed aja. Enough talking about sosmed, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ke apa saja sih yang menyebabkan kecanduan sosial media, saya sebenarnya sudah pernah membuat video tentang social media detox atau bagaimana caranya kita detox atau diet sosial media. Kalau kalian mau lihat video itu, kalian bisa klik link di atas atau nanti saya masukkan ke dalam deskripsi di bawah kayak gitu. Nah, sosial media kalian pasti pakai lah ya. Yang nonton video ini kemungkinan hampir pasti adalah pengguna sosial media. Kalian nonton di YouTube, mungkin kalian punya Facebook, masih punya Facebook, mungkin punya Twitter, pakai Twitter lagi, atau pasti punya Instagram, atau bahkan sudah aktif banget di TikTok. Nah, sosial media ini memang sangat luar biasa adiktifnya ya. Jadi saya akuin, saya juga beberapa kesempatan pernah yang mengalami namanya addicted to social media kayak gitu ya. Nah, di sini saya ingin membahas kenapa sih, atau kita pengen sekali diskusi ya, kenapa sih sosial media itu bisa membuat kita kecanduan. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah kalian termasuk yang kecanduan sosial media? Yes or no? Oke, saya punya 6 pertanyaan dari Addiction Center, jadi pusat segala macam kecanduan gitu ya. Nah, ada 6 pertanyaan. Kalau misalkan jawabannya yes-nya banyak, lebih dari 3, itu kemungkinan kalian termasuk yang mengalami kecanduan sosial media. Jadi saya bacakan saja. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan sosial media atau merencanakan menggunakan sosial media? Yes or no? Ngaku? Maybe yes. Kemudian yang kedua adalah, apakah kalian kayak, aduh pengen buru-buru nih, selalu pengen buka HP terus gitu ya. Terus kalau udah buka HP, kemudian banyak menghabiskan waktunya ya terus menerus gitu, pengen lagi dan lagi gitu, habis pakai sebentar taruh ngambil lagi gitu ya. Jadi itu pertanyaan kedua, yes or no. Ini kalian saja yang menjawab ya. Kemudian yang ketiga adalah, apakah sosial media bisa melupakan masalah yang kalian alami, atau apakah kalian ketika menggunakan sosial media itu bisa melupakan masalah-masalah kalian yang real? Aku yes or no. Kemudian yang ketiga adalah, apakah kalian pernah mencoba untuk mengurangi penggunaan sosial media tapi selalu gagal? Itu pertanyaan yang keempat. Yes or no? Kalian jawab sendiri. Kemudian yang kelima adalah, apakah kalian merasa kesel gitu ya, merasa bete gitu kalau misalkan nggak bisa menggunakan sosial media karena mungkin jaringan internetnya jelek, atau pulsa kalian habis, pulsa internet kalian habis, wifi-nya nggak ada, dan lain sebagainya. Apakah kalian kesel, nggak nyantai, nggak relax aja gitu ya? Kemudian yang terakhir adalah, apakah penggunaan sosial media itu berdampak negatif terhadap kehidupan kalian, pekerjaan kalian, sekolah kalian, dan lain sebagainya? Itu 6 pertanyaannya. Kalau misalkan kalian menjawab lebih dari 3 yes-nya, kemungkinan besar kalian masuk ke dalam orang-orang yang kecanduan sosial media. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke, setelah ketahui nih kalian kecanduan atau tidak. Bagi yang tidak, kalian juga bisa belajar nih, kenapa sih kita bisa kecanduan sosial media. Jadi penyebab pertama dan yang paling utama adalah karena ketika kita menggunakan sosial media itu kita mendapatkan banyak rangsangan positif di otak kita,
atau reward gitu ya, atau penghargaan bisa melalui retweet, bisa melalui likes, bisa melalui komen, bisa melalui share dan lain sebagainya. Itu kalian dapat feedback ketika upload di sosial media atau melihat sosial media. Dan feedback positif itu, reward tersebut itu mengaktifkan hormon yang namanya hormon dopamin atau senyawa kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu aktif, maka dari itu dia akan bikin kita merasa senang, bahagia. Nah, ngerinya adalah sebenarnya efek yang dibuat atau efek yang terjadi karena reward tersebut dan mempengaruhi dopamin dan kita merasa senang itu sama halnya seperti kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, kemudian kecanduan judi. Jadi efek di otak kita itu sama. Jadi di titik rewards poinnya tuh kalau nggak salah itu sama gitu. Tapi kan walaupun begitu dampaknya berbeda ya. Misalkan dampaknya kalau misalkan pakai narkoba ya dampak kesehatan dan keuangan. Kalau misalkan kecanduan judi gitu ya mungkin finansial juga dan juga problem-problem lainnya. Nah, si kecanduan sosial media ini memang agak sulit untuk dilihat secara langsung karena efeknya adalah lebih ke mental health kita, terus psikologis kita dan lain sebagainya. Jadi nggak terlihat secara langsung gitu. Bahkan seringkali orang yang kecanduan sosial media itu nggak ngerasa kecanduan loh. Lebih bahaya kan? Tidak merasa kecanduan karena ya biasa aja gitu ya. Tapi padahal dia semakin hari semakin merasa kesepian, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, itu faktor yang pertama penyebabnya kenapa sosial media itu adiktif. Jadi udah kita dapat reward terus nih, kita merasa bahagia, mau fly gitu ya. Jadi nanti kita balik lagi seperti itu, kita gunakan lagi. Kalau misalkan di real life kan kita untuk dapatkan sebuah penghargaan, pengakuan itu kan susah banget ya. Kita harus melakukan pencapaian tertentu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita di sosial media, kita misalkan upload foto yang lucu-lucu atau upload video yang lagi ngetrend gitu ya di TikTok, itu langsung dapat likes gitu atau komen dan lain sebagainya. Itu dapat instant feedback, positif instant feedback itu yang bikin kita mendapatkan wah, kita dihargai ini. Walaupun misalkan di real life-nya aduh lagi capek segala macam, upload foto atau upload TikTok wah banyak yang suka nih, terus kita merasa senang. Jadi akhirnya instead of kita fokus ke dunia yang realnya, lebih fokus, lebih serius ya, balik lagi ke sosial media, buka Instagram, scrolling, tahu-tahu udah sejam, 2 jam. Buka TikTok, videonya sama, buka terus tentang misalkan gue yang ubur-ubur gitu, sama gue yang ubur-ubur tapi dilihat semua kayak gitu ya. Jadi adiktif gitu, ada instant feedback, terus instant entertainment. Jadi hiburan-hiburan yang sangat instan kita bisa langsung dapat, yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Nah, itu penyebab yang pertama atau alasan kenapa kita bisa kecanduan di sosial media. Kemudian yang kedua adalah kita bisa kecanduan sosial media kalau menjadikan sosial media itu sebagai tempat pelarian, atau menjadikan sosial media itu tempat kita langsung bisa menghilangkan masalah kita gitu ya. Jadi misalkan dalam dunia nyata, misalnya itu lagi banyak masalah nih, lagi bertengkar dengan keluarga, atau lagi dapat nilai jelek, atau bisnis kita lagi kurang bagus gitu ya, langsung aja upload ke sosial media. Jadi langsung tadi balik lagi ke poin yang pertama ya, langsung dapat feedback yang positif dan lain sebagainya. Kemudian balik lagi kayak gitu. Dan di poin yang kedua ini biasanya kalau misalnya udah kecanduan sekali ya, orang-orang yang menjadikan sosial media itu sebagai pelarian itu dari segi social skillnya itu kurang bagus ya. Dalam artian kalau misalkan dia punya masalah dengan keluarga ya harus diselesaikan secara langsung, face to face, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi malah lari ke sosial media menghilangkan masalah tersebut. Makanya salah satu pertanyaan tadi kan, apakah sosial media ini bisa membuat kalian melupakan masalah kalian? Nah, itu juga masuk kecanduan sosial media kayak gitu. Nah, jadi apalagi kalau misalkan
kita udah sering dapat reward terus menerus melalui like, tweet, retweet, terus komen dan lain sebagainya, itu otak kita sering akan otomatis itu mencari reward baru gitu, sebagai obat untuk masalah-masalah kita kayak gitu sih. Nah itu poin yang kedua. Jadi dengan yang tadinya orang-orang ini mungkin nggak termasuk kalian ya, orang-orang ini social skillnya kurang, terus menerus ketergantungan di sosial media dan tidak bisa menghadapi masalah di dunia nyata, kemampuan sosial skillnya itu atau kemampuan sosialnya, interpersonal skill dan lain sebagainya itu terus menurun juga. Jadi semacam lingkaran setan ya seperti itu, terus nggak berhenti. Terus aja berjam-jam di Facebook, di Instagram, di YouTube bahkan. Dan YouTube juga udah masuk ke sosial media. Atau baca WA story. Tap. Ya, bisa. Itu WhatsApp juga bisa termasuk ke dalam sosial media di WhatsApp story-nya ya. Oke, itu poin yang kedua ya. Kenapa kita bisa ketergantungan atau kecanduan sosial media. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya di Social Media Detox itu. Kaitannya adalah dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi FOMO ini itu, dunia ini kan informasinya cepat banget ya. Kalau misalnya kalian punya banyak teman atau nge-follow banyak akun, kemudian kalian punya banyak pertemanan di Facebook, punya banyak follower di TikTok dan lain sebagainya, itu kalian nge-follow banyak orang gitu ya, feed kalian akan penuh, informasi akan banyak sekali. Terus kalian akan otak kita akan merasa overwhelming karena terlalu banyaknya informasi. Dan untuk catch up, untuk bisa ngejar itu, kita ya harus harus jangan sampai ketinggalan lah. Terus menerus kita buka terus sosial media, buka lagi HP-nya baru beberapa menit, ada apa yang terbaru ya? Kayaknya ada notifikasi nih, kayaknya ada yang komen nih, wah yang likes banyak ya dan lain sebagainya. Jadi apalagi kalau misalkan di sosial media itu kan tempatnya update-nya para orang-orang untuk hal-hal yang menyenangkan ya. Artinya adalah misalkan lagi ada liburan bareng nih teman-teman kalian, kok nggak diajak sih? Jangan-jangan nih gara-gara saya kemarin nggak buka-buka Instagram nih, ternyata diajak lewat Instagram seperti itu ya. Atau misalkan nggak ada, tinggalan diskon nih, aduh harusnya kemarin buka-buka Instagram terus nih biar tahu diskon-diskon terbaru. Jadi FOMO ini, fear of missing out nih, dari segi pergaulan, segi informasi, diskon dan lain sebagainya, itu termasuk hal-hal yang bisa memancing kita untuk terus menggunakan sosial media. Dan ya apalagi ya, hebatnya sosial media kan dia selalu bisa mensuggest mungkin video-video yang kira-kira kalian suka, kemudian foto yang mungkin kalian tertarik dan lain sebagainya. Itu membuat kalian semakin terus pengen buka sosial media. Itu yang bisa membuat kecanduan sosial media juga. Dan di video sebelumnya saya juga membahas tentang nomofobia gitu ya. Fobia nggak bisa ninggalin HP gitu ya. Stres pokoknya kalau ngebawa HP, internetnya, apalagi kalau misalkan internetnya nggak ada gitu, wah stres. HP-nya ketinggalan, tidak, apakah nanti akan ada komen baru atau ada WhatsApp dan lain sebagainya. Itu bisa termasuk ke FOMO juga, kayak gitu sih. Nah itu 3 faktor utama dan juga beberapa hal yang kaitannya dengan kecanduan sosial media. Semoga kalau misalkan kalian merasa nih, aduh saya kecanduan nih, semoga kalian bisa lebih wise lagi ya, lebih bisa proporsional menggunakan sosial media. Boleh loh, banyak manfaatnya juga sosial media. Tapi juga memang kita harus tidak menggunakannya secara berlebihan, karena kita juga harus tetap fokus ke hal-hal yang lebih produktif, kemudian ke masalah kita yang real, dan hal-hal yang memang butuh tingkat konsentrasi yang tinggi, fokus yang tinggi. Jadi sosial media ini bisa menjadi distraksi juga untuk kita terhadap hal-hal yang real tadi, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau nonton video sosial media detox juga, tadi saya udah masukkan ke deskripsi.
kalian lihat, saya juga pernah melakukan detox atau diet sosial media selama 2 bulan waktu di Inggris ngerjain disertasi. Kemudian juga pernah pas lagi lahiran anak pertama, yang baru satunya Arzan, itu 1 bulan sosial media detox juga, sekalian memang membersihkan pikiran, terus fokus ke dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu tentang sosial media, kecanduan sosial media. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian like ini nih gara-gara apa namanya, mungkin sedikit kecanduan sosial media juga ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini, karena itu juga menghargai saya pada saat pembuatan video ini dan bikin saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Karena video ini juga termasuk ke dalam video challenge upload setiap hari nih. Ini udah hari keberapa ya? Hari ke-4. Jadi ini sudah saya fokus coba nih nantang diri sendiri, gimana sih kalau misalkan upload setiap hari. Jadi sudah mulai dari minggu ini di hari Senin kemarin kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan video-video saya, kalian bisa subscribe channel YouTube Reval the Panther. Terima kasih sudah menonton. Semoga kali ini kecanduan bisa hilang kecanduannya, addictionnya. Bagi kalian yang hampir masuk nih, kalian harus mulai bisa menjaga diri biar kalian bisa tetap produktif dan juga bisa fokus ke kehidupan nyata kita yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. See ya. Bye. Jangan lupa follow Instagram @revalthepanther. Tetap.